Beberapa dari teman-teman mungkin sudah mengenal brand Kiwi Ears. Yaps, brand yang terkenal dengan produk IM-nya ini memang sudah eksis sejak beberapa tahun yang lalu dengan produk in-ear monitor yang berkualitas. Nah, di tahun 2025 ini, mereka mulai merambah ke ranah headphone yang pastinya bikin kita excited. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini, dan ini adalah Kiwi Ears Ardor. Sebuah headphone Bluetooth terbaru dari Kiwi Ears yang mengusung fitur ANC. Di kelas mid-range seharga $90 atau sejutaan lebih, pastinya ada hal menarik yang akan dibahas. Dari boxnya sendiri, memang kita bisa melihat jika headphone ini memang fokus buat musik. Untuk unbox experience-nya termasuk asik dengan sliding box seperti ini. Setelah terbuka, memang ini menjadi selling point utama dari produknya ya, yaitu sebuah hard case yang keren banget. Secara desain, bahan, dan build quality-nya ini sih oke banget dengan balutan fabrik. Di bagian tengah, ada logo Kiwi Ears yang timbul, kemudian sebuah gantungan dan zipper dengan logo Kiwi Ears. Setelah kita buka, baru terlihat dari headphone-nya sendiri dengan beberapa perintilan seperti buku manual, kabel aux 3,5 mm, serta kabel Type-C to Type-C yang akan kita bahas nanti. Untuk positioning case dari headphone-nya sendiri, emang pas banget berada di case-nya yang membuatnya steady dan gak goyang-goyang ketika kita coba kocok seperti ini ya. First impression saya ketika pertama kali memegangnya adalah keren banget ya. Secara build quality masih solid, namun memang di harga segini bukan yang termasuk superior untuk bahan plastiknya. Ya, tapi masih dalam kategori yang oke kok. Headbandnya sendiri terbuat dari synthetic leather dan busa yang empuk banget. Rangkanya termasuk kokoh dari perpaduan metal dan plastik. Yang pasti ini aman sih ketika di bending. Untuk ear cups-nya sendiri termasuk ukuran yang sedang dengan 3-axis band sehingga bisa ditekuk ke dalam untuk memudahkan penyimpanannya. Yang ikonik pastinya dari cover cups-nya yang terbuat dari vegan leather dengan feels seperti karet kulit. Beberapa detail lainnya seperti button atau tombol yang ada di bagian bawahnya ini, seperti tombol ANC dan lubang Type-C di bagian kiri, serta tombol power, volume, dan juga lubang jack 3,5 mm di bagian kanannya. Ada juga beberapa detail dari lubang mic dan juga ANC-nya. Untuk ear cups-nya sendiri juga terbuat dari kulit sintetis yang lembut dan sangat empuk ya ini, termasuk tebal sehingga soft banget ketika kena kulit. Cuma saya masih belum paham ya apakah ini bisa di-replaceable atau enggak. Tapi ada juga yang pernah komen di YouTube luar kalau bisa diganti. Bahan seperti ini memang nyaman dan kedap, tapi terkadang agak panas jika digunakan berlama-lama. Di bagian dalamnya ada busa dengan tulisan L dan R. Ukuran cupnya sendiri memang sedang, jadi mungkin bagi kalian yang bertelinga besar mungkin akan kena ya untuk bagian luarnya. Tapi bagi saya pribadi masih pas sih dan nyaman ketika digunakan. Mungkin karena clampingnya ini juga yang nggak begitu galak, masih termasuk enak. Secara desain dan kenyamanan sih overall saya masih suka dan terlihat keren. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling ditunggu, bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh headphone ini. Pasti bikin penasaran ya di harga segitu. Hal yang perlu saya tekankan di sini adalah untuk kodeknya, sayangnya masih SBC dan AAC. Masih belum ada embel-embel aptX atau bahkan LDAC. Namun sebenarnya itu juga tergantung dari kualitas driver yang ditawarkan. Kodek tersebut hanya membantu untuk mendeliver bitrate yang bagus. Namun tenang saja, dengan dual driver sebesar 40 mm dan 10 mm, termasuk menghasilkan suara dengan detail yang bagus. Ada hal yang menarik di tipikal suara dari headphone ini yang memang mungkin akan sangat bergantung pada selera masing-masing. Jadi tambahan satu driver berukuran 10 mm tersebut digunakan untuk menghasilkan detail dan treble yang bagus. Mirip-mirip dengan konsep Twitter pada speaker bookshelf. Di sini saya akan bagi suaranya dalam dua kategori seperti beberapa headphone Bluetooth lainnya, yaitu mode normal dan ANC
yang dimana sedikit berbeda untuk keduanya. Di mode normal untuk karakter suaranya cenderung sedikit bright to analytic ya. Headphone ini memang cocok buat para pecinta treble dan detail. Kalau kita lihat dari grafik yang diberikan, targetnya memang mendekati Harman ya. Cuman saya nggak tahu ini untuk mode normal atau ANC. Untuk treble-nya sendiri, ceringnya itu jernih banget dan nggak terlalu nusuk meskipun di volume yang maksimal. Chestnya sendiri itu mirip dengan simbal yang sesungguhnya. Untuk vokalnya sendiri agak maju dan mungkin sedikit mendapatkan kolorasi untuk diimprove. Untuk midnya sendiri pas berada di bagian tengah namun agak sedikit mundur. Tapi detail-detail dan separasi instrumennya dapat terpisah dan ditampilkan dengan sangat baik. Hal yang menjadi poin utamanya adalah dari sisi bassnya yang cenderung netral, bahkan sedikit kurang berbobot karena ekor bassnya yang kadang tipis. Bagi kalian para penyuka bass, mungkin agak sedikit kecewa di mode normal ini. Namun sebenarnya untuk punch-nya masih kerasa, ya cuman agak tipis saja. Sesungguhnya bukan berarti nggak cocok buat penyuka bass sih, tinggal ubah aja ke mode ANC dan karakternya akan berubah menjadi sedikit V-shape dengan low frekuensi yang lebih berbobot. Saya rasa V-shape ini cocok buat mayoritas semua orang sih. Bassnya masih dapat, namun tidak berlebihan. Vokalnya jadi sedikit lebih mundur, namun detail-detailnya masih tetap kerasa. Treble-nya pun masih ngecering dengan batuan dari driver 10 mm-nya. Overall headphone ini bakalan cocok buat kalian yang mengutamakan detail dan instrumen seperti jazz, akustik, dan beberapa musik ambient sound. Clarity-nya jernih dan soundstage-nya lumayan luas. Sound imaging-nya termasuk luas untuk kiri dan kanannya. Namun sayangnya, di sini masih belum terdapat app yang dibekali untuk headphone ini. Mungkin karena masih produk baru ya. Yang saya harap kedepannya bakalan bisa ada. Berikut ini adalah dari segi sound sample-nya. Untuk fitur ANC-nya, pastinya perlu kita bahas. Headphone ini karena ukurannya pas, nggak terlalu besar dan kecil, jadi secara fitting pas di telinga saya. Tanpa ANC pun sudah termasuk lumayan kedap. Apalagi ketika ANC-nya diaktifkan, emang beneran kedap banget tanpa noise. Di sini up to hingga 35 dB dengan 5 mikrofonnya. Cocok sih jika digunakan buat travel. Tapi emang untuk beberapa frekuensi yang tinggi itu masih bisa lolos. Namun di harga segini, ini sudah termasuk better kok. Untuk transparency mode-nya termasuk lumayan, masih kedengeran dengan baik sih untuk suara di sekitar. Overall menarik banget untuk kedua mode tersebut dengan daya tahan baterai yang termasuk superior. Dengan baterai sebesar 1100 mAh, sudah termasuk badak sih. Dengan total pemakaian 72 jam di mode ANC. Malah tanpa ANC, bisa bertahan hingga 140 jam. Gila, lama banget sih ini. Tanpa mode baterai pun, masih oke kok buat diajak fight. Apalagi dengan 3 mode connection-nya yang membuatnya lebih mantap lagi. Nah di sini spesialnya, masih bisa aktif untuk ANC-nya loh, di ketiga mode tersebut. Yang dimana nggak semua headphone Bluetooth bisa kayak gini. Yang spesialnya juga, pada mode Type-C, sudah disertakan sound card atau built-in DAC chipset
yang bisa mendukung untuk musik high-res. Kalau nggak salah sih up to 24 bit 96 kHz. Jadi jika pengen maksimal, bisa gunakan saja dari mode Type-C-nya, sekaligus bisa buat ngecas baterai. Untuk beberapa fitur pendukung lainnya, seperti game mode yang menghasilkan latensi yang lumayan minim. Jadi buat nonton film, hampir nggak berasa delaynya. Untuk gaming juga bisa sih, karena mic-nya ini sudah termasuk oke juga. Di kelas headphone Bluetooth, ini sudah termasuk menghasilkan suara mikrofon yang bagus loh. Berikut ini dari beberapa sampelnya. Alright, so I've been asked many times what my dream phone is over the years. And usually my answer is actually something impossible because I want like the screen from this one phone, but then the cameras from this other phone. Halo, cek 123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Kiwi Ears Ardor ketika digunakan di dalam ruangan yang relatif sepi seperti ini. Untuk kualitas suaranya sendiri, sudah terbilang bagus ya untuk kelas headphone Bluetooth. Sudah termasuk menghasilkan suara yang keras dan jelas. Untuk mikrofonnya berada di sebelah kanan ini ya guys. Saya akan coba melakukan pengetesan ambient noise dengan cara memutar musik di background belakang ya. Sekarang saya coba tes. Dan ini untuk dari segi ambient noise-nya. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Apakah sudah termasuk lumayan menghandle noise dengan baik? Silahkan komentar di kolom di bawah. Nah, kesimpulannya apakah headphone ini recommended buat dibeli? Di harga sekitar $90 atau sejutaan lebih, memang jadi pertimbangan ya. Jika kalian lagi nyari headphone buat travel dan suka dengan treble dan detail, maka headphone ini sangat cocok buat kalian dengan travel case-nya yang keren. Apalagi ditambah dengan baterainya yang awet. Secara model pun masih keren dan ringkes. Sayangnya di sini cuma masih belum ada software aja. Namun di sini buat kalian para pemuja bass, memang bisa mempertimbangkan untuk beberapa produk Kiwi yang lainnya. Kalau kalian tertarik, saya sertakan link di bagian bawah. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.